episode 2 dari podcast Bincang Wrestling. Kalau lu lihat ada di di YouTube mungkin ya. Gua enggak ngeliat ke YouTube ya, gue seenak-enak gue aja lah. Gue mau lihat kamera, mau lihat ini. Karena ini memang dikhususkan untuk podcast. Jadi lu bisa lihat di Spotify, ini mungkin di YouTube-nya ada beberapa bulan setelah ya mungkin 2 atau 3 bulan gitu. Terus gue bingung saya kalau YouTube terlalu banyak juga bingung. Jadi ya udahlah. Terserah lu bisa lihat ke YouTube kalau misalnya mau update tentang wrestling bisa ke podcast gue, tapi kalau misalnya enggak ya bisa lihat di YouTube aja gitu. Tema bahasan sekarang tuh sebenarnya gue pengen bahas kenapa emang si AEW harus banget kontrak Conor McGregor gitu. Yang lo tahu ya, sekarang tuh Conor McGregor lagi hot banget kan. Nggak sekarang sih, misalnya dari dulu juga lagi hot banget. Cuman kemarin karena kalah, terus banyak orang yang udahlah Conor McGregor pensiun aja, udah. Sebenarnya kalah pas pertama sih, kalah yang nggak kalah pertama sih, kalah pertama kali dari Dustin Poirier tuh awal tahun kalau nggak salah. Banyak orang yang bilang wah ini kayaknya Conor McGregor udah harus pensiun aja nih, pensiun dari MMA dari UFC gitu, karena kesannya kan ini mirip Ronda Rousey ya. Ronda Rousey juga dulu dikalahin sama siapa gue lupa, terus dia kalah 2 kali, akhirnya dia Brock Lesnar juga sama, akhirnya resign, pensiun si Brock Lesnar tuh. Akhirnya Brock Lesnar pensiun dan balik lagi ke WWE. Ronda Rousey juga sama, tapi akhirnya dia debut di WWE gitu tahun 2016 atau 17 gitu, gue lupa. Nah dari situ si Conor McGregor tuh yang pas pertama kali dari Dustin Poirier itu emang dia diisuin buat udahlah ke wrestling aja, ke WWE segala macem. Nah terus tapi masih hot banget, dan akhirnya ada Dustin Poirier sama Conor McGregor ketiga, dan kemarin kalah gitu. Meskipun sebagian fans Conor McGregor sendiri lah, bukan fansnya, dia sendiri nggak mengakui itu kekalahan, karena itu kan kekalahan yang karena dokter kan. Jadi dokter bilang kalau Conor McGregor udah nggak bisa lanjut pertandingan karena kecelakaan, kakinya patah segala macam. Jadi bukan bukan dia kalah knockout atau kalah submission, jadi dia nggak merasa dia kalah gitu. Tapi kalau dari segi sudut dari gue sih, dia udah kalah dari babak pertama aja. Skornya udah buat Dustin Poirier gitu, bukan buat Conor McGregor. Dia menurut gue Conor McGregor di pertandingan itu kalau cuma 1 ronde ya kalah gitu. Tapi gue nggak tahu nih ronde kedua apa ronde ketiga, tapi intinya kalau kita lihat dari 1 ronde itu ya kalah dia. Nah terus kenapa menurut gue ya cocok banget dia untuk di AEW gitu, karena AEW sekarang tuh kan lagi hot-hotnya banget nih. Yang gue lihat emang target AEW itu emang nggak kayak WWE yang bisa tiap bulan, ya nggak ada tiap minggu itu bisa full house berapa belas ribu gitu. Mungkin AEW bisa dalam tanda kutip cuman 3.000 penonton atau 5.000 penonton dalam stadium gitu. Belum kayak WWE yang masif banget, bisa belasan ribu sampai WrestleMania sampai puluhan ribu gitu ya. Mungkin emang iya gitu untuk saat ini belum, cuman maksud gue AEW lagi hot-hotnya banget, dan banyak superstar mantan WWE yang jadi bagus banget di sana, dan udah mulai banyak dikenal juga gitu, kayak Kenny Omega, Jungle Boy, yang mantan yang bukan WWE lah. Jadi udah mulai dikenal sama worldwide gitu. Jadi bisa pasarnya tuh lebih gede gitu. Nah apalagi menurut gue ditambah sama Conor McGregor gitu. Jadi dari kemarin tuh menurut gue satu pembelian yang tepat yang bisa memperlebar si AEW itu kayak Chris Jericho sama Dean Ambrose atau John Moxley gitu. Menurut gue itu 2 orang itu karena jadi kayak melebarkan si wrestling gitu. Jadi oh ini ada sesuatu nih. Karena kalau misalnya ya orang mantan indie lagi, atau orang-orang yang mantan dipecat gitu kayak Rusev segala macam, menurutku itu nggak bisa memperlebar, karena ya mereka bakal menyajikan suatu konten wrestling yang bagus, iya pasti. Tapi kalau dilihat kalau misalnya apakah mereka bisa menyajikan pasar yang bisa pasar yang lebih masif, ya belum tentu gitu. Ya kita lihat TNA lah, beberapa tahun lalu TNA kan lu bisa lihat di YouTube sekarang, Impact Wrestling banyak pay per view gratis itu dan gue kemarin nonton ulang, bagus sih pay per view-nya. Jadi kalau dari segi wrestling kualitinya sih
bisa diadu lah sama WWE, tapi kan yang dibutuhkan untuk jadi perusahaan sebesar WWE kan nggak hanya itu kan, butuh star power juga gitu. Nah makanya di episode kemarin gue bilang tepat banget kalau misalnya mereka ngontrak si Empang dan Daniel Bryan, tapi menurut gue itu juga Daniel Bryan mungkin masih hot ya, jadi pasarnya juga bisa diraup gitu. Dan si Empang menurut gue udah rada-rada cuma hardcore fans doang ya, karena fans wrestling kan tiap tahun tuh berganti, ada orang yang lebih dewasa jadi ninggalin wrestling, ada yang baru lagi para anak-anak kecil gitu yang suka sama wrestling. Jadi menurut gue yang menunggu si Empang untuk balik lagi sih menurut gue cuma hardcore fans itu, bukan fans yang, atau mungkin bisa ngeraup fans zaman dulu yang 10 tahun lalu suka banget sama Punk jadi nonton wrestling lagi demi Punk gitu. Ada juga yang mungkin kayak gitu. Nah pasar kedua yang bisa ngeraup market besar banget di Conor McGregor menurut gue, karena Conor McGregor bukan cuma dia tuh udah ya dia bisa bilang topnya UFC gitu. Dulu kan ada Brock Lesnar, ada Ronda Rousey, ada Anderson, tapi yang selebriti yang bintangnya tuh emang si Conor McGregor gitu ya, dia sekelas sama Floyd Mayweather dan segala macamnya gitu. Nah menurut gue jadi emang Conor McGregor cocok banget sih untuk dan kemarin kan ada Amanda Nunes kan sama Jorge Masvidal di AEW gitu. Menurut gue dua nama itu masih nggak, ya Amanda Nunes gitu ya, meskipun dia bagus tapi namanya nggak sebesar Ronda Rousey kan gitu. Kalau misalnya si Conor McGregor bisa gitu ke ini, menurut gue satu sedunia itu kan tahu siapa Conor McGregor gitu. Kayak misalnya sekarang kita coba pikir apakah bisa gitu kayak sekelas AEW ngontrak John Cena, nama-nama sekelas John Cena atau Dave Bautista atau The Rock gitu yang namanya udah satu sedunia ini tahu gitu mereka tuh siapa gitu, karena mereka emang namanya gede banget. Tapi nggak mungkin kan John Cena loyal, ya gue bisa bilang nggak mungkin ya untuk saat ini, mungkin nggak mungkin ya karena John Cena sama The Rock tuh kan loyal banget sama WWE. Batista juga mungkin gue rasa dia juga loyal sama WWE dan dia juga nggak ada keinginan untuk balik wrestling lagi kan, dia lagi di karir di movie-nya oke banget gitu. Jadi 3 nama besar lain yang menurut gue bisa berdampak sama wrestling ya menurut gue Conor McGregor gitu. Siapa lagi coba nama-nama besar gitu kayak Brock Lesnar gitu, apa dan menurut gue kalau misalnya AEW ngontrak Brock Lesnar juga menurut gue nggak sehot kalau mereka kontrak Conor McGregor. Mungkin duitnya sama, mungkin besaran gajinya sama untuk Conor McGregor dan Brock Lesnar, tapi menurut gue lebih mendingan Conor McGregor gitu di kontrak sama AEW daripada Brock Lesnar atau Ronda Rousey ya, karena lagi hot banget ya. Mungkin dia debut di September atau November juga oke banget, tapi sambil semi MMA dia masih ada MMA kan, masih menurut gue possible lah kalau misalnya satu kerja sama AEW sama UFC sih gitu. Jadi gue deh